Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Minggu Eksaudi HKBP Seresot Martoba Medan dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita sejenak berdoa bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7. Pada ibadah ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 2 ayat 1 dan 3, Naing Pujiokku, O Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu,
supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 262 ayat 3, Jehovah Tuhaki. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 688 ayat 1 tambah 3, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Ini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 701 ayat 2, Tuhodo au marpadan.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7-14. Cara responsoria marilah kita membacanya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 290 ayat 2, di lambung mi o Yesus ki. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 707 ayat 1, Aguguun dohot apul-apul. Maria di tengah
dua syafaat. Tapasada marohata martangyang mahita. Marulahulak dohami madok mauliate tuho ale jahuba debata amanami nahutadahami jalanahu porsay hami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala dingga di basan Tuhan nahu jalo hami sinarinang salpu sahat tutikyon. Marlas ni roh hami di bagasan minggu nami sadarion. Idolai Tuhan namangojar hami terus roma muji pasangapon guarmu nabadiai. Marhite minggu nami sadarot Tuhan. Rohami tujolom lahu memuji pasangapo guarmu nabadiai Tuhan. Saya jalomai, saya majakom maho Tuhan. Asaima dalam nami marlas ni roha. Di pajalomu disude akka tangyang doho puji-pujian nami. Martangya kami Tuhan, dia pala minggu nami sadaron ima minggu ek Saudi. Asa salu una karwas ni huriam paso-pasomu Tuhan dia karagam ni siulaun nasidai. Nang petuhan di bagasan arsak ni roha kami sipata alanyak kana masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Tarlumobi di panahit naro sinuaing. Nama bamabir kami di bangso nami nang disudi portibiot Tuhan ima pandemi COVID-19. Nama baik sipata ganggu hapor siaw nami. Mabir kami Tuhan dinalahum bangulutia kaulon nami. Mabir kami dinalahum memuji pasangapo guarmu nabadiai. Alai pos doroha nami tuho mengasahon hatam mengasahon hagugomi napadomu siak kami tang makurangi Tuhan dia ka semangat nami dia ka haradion ni roha nami lahu memuji pasangapo guarmu nabadiai. Alani ali Tuhan sahai padau mai siak kami jala pasu-pasu salukna ka ulon nami Tuhan. Asa unang mabir hami ilaw madalanya kaulon nami sigano pare. Utangaw kami na ang karuas ni huriam na di bagasan ak kaparsahiton. Asa pamalum manasida Tuhan. Diak ka ubat na pinake jalan na pinangan nasida. Marhiteima tarida hagogomu asa marhamalumon nasida sian ak kasahitna. Ang diak karuas ni huriam na di bagasan ak kaarsak ni roha alanyak kasitaonon nasida Tuhan. O mana mangapuli nasida namargugoyhon nasida asa hatop nasida tarapul jala jupang akalas ni roha. Pasu-pasu nang karuas ni huriam dia kadak dana akka yanak penami sikula minggu Tuhan. Asa magodang nasida obarto asi dot polong ni roham. Nang dia kanapo sobulung pe asa dapota kerejo nasida dapota nakka persikolaan dapota nakka parbinotoan nasida Tuhan. Wakatiki nanang roh nang diaka amanami naung matua Tuhan naung sudah gugu sai tabay pakirimod dinasida lehod dinasida Tuhan akka hagugoni lahu mamuji pasangapok guarmu nabadiai. Utangnya ko kami donang ruas ni huriami na di bagasan ulang tahun ang giat matuhan las ni roha nasida sadarion dia kanong martaba umur nasida sa ilam tabay kapangkat ang kapaso-paso takatik kinaneng rotuhan. Nang martangyak kami tuhuriam huria HKBP sa resotot Tuhan resot martobaun ay paso-paso sa luhut na at kapangula ni huriam naong pinabakit di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Na margugo nasida pinalaho mangulahon at kaulaw pajawon na pinasaha mo tunasiday Tuhan. Nang dia manami uluan ni huriami amanami padita resort say homa na mamaso-maso nang aliho bisuk Tuhan asa diuluhon nasida huriamon kaloma ni roham do tuak kahamajuan na naing siya kon nami dope pas rohan nami tuho Tuhan di hari sadarion di minggu sadarion na paso-pasomu hami ganup tinanaing tangihon nami mahatam say paso-paso na posom Tuhan samar saringar hatami di bagasan roha doho pikiran nami be nang buka roha nang pikiran nami Tuhan asa umurah kami mangatusi jala majalo hatam nabadiai sisa dosa pangalisyon nami Tuhan. Kalau di bagasan gore anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasahat tami matangyang pangiduan namion. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 772 ayat 2 sampai 3. Tuhakku do pature dalaki uhud mengumpulkan persembahan 1A 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita pada hari Minggu Eksaudi ini tertulis dalam Injil Evangelium Matius pasal 20 dimulai ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengar lagu yang berikut. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, oleh kuasa Yesus dijelikannya, oleh kuasa Yesus dijelikannya. Tentu kita masih mengingat lagu yang baru saja kita dengar. Benar, lagu itu adalah lagu sekolah minggu. Tetapi lagu itu mengingatkan kita bagaimana kisah 2 orang buta dalam konteks khotbah pada hari Minggu ini. Apa yang dilakukan orang buta itu dalam kehidupannya sehari-hari? Tentu mereka duduk di pinggir jalan dan mengharapkan bagaimana belas kasihan orang lain kepada mereka, karena mereka tidak mampu bekerja, sehingga mereka meminta belas kasihan dari orang yang melintasi mereka supaya memberikan kepada mereka sedikit uang untuk bisa mereka pergunakan, atau mungkin sedikit makanan untuk bisa mereka konsumsi. Ketika orang-orang buta itu duduk di pinggir jalan, terdengarlah banyak suara orang dan berbondong-bondong mengikuti Yesus keluar dari Jeriko. Orang buta itu sangat peka terhadap situasi yang dia rasakan pada saat itu. Instingnya bekerja. Mereka buta, tetapi mereka tidak tuli terhadap suara-suara yang mereka dengar pada saat itu.
Yesus yang terkenal itu sedang lewat. Dan dua orang buta itu memanfaatkan keadaan atau situasi pada saat itu. Mungkin dalam pikiran mereka terlintas, kesempatan itu tidak datang dua kali. Inilah waktunya bertemu dengan Yesus. Kesempatan emas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu mereka memakai waktu itu untuk bisa meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu, apakah yang mau disampaikan dalam khotbah kita pada saat ini? Kalau kita melihat dalam konteks ayat 29 sampai dengan ayat 30, itu merupakan seruan mereka. Seruan dari orang-orang buta. Dalam situasi itu kita mengetahui bahwa Yesus memiliki banyak pengikut. Sekalipun kita juga mengetahui bahwa Yesus itu tidak memiliki kemegahan apapun. Hidup dalam kesederhanaan. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah perbuatan yang sangat baik dan sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus banyak berbuat baik. Dia banyak memberikan mukjizat, kesembuhan, pengajaran, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan para pengikut yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada saat itu? Apakah motivasi mereka? Tentu banyak. Orang yang mengikut Yesus pada saat itu begitu banyak permohonan, harapan, dan impian mereka akan dikabulkan oleh Yesus. Terbukti bahwa pada saat itu banyak orang yang mengikut Yesus meminta roti, makanan. Ada juga orang yang mendambakan kasih sayang. Tetapi motivasi mereka hanya mengharapkan yang ada dalam diri mereka. Dan itu didorong hanya karena rasa ingin tahu mereka. Sedikit sekali orang yang mengikut Yesus pada saat itu yang mau diajari bagaimana kewajiban sebagai pengikut Yesus. Bagaimana yang harus mereka lakukan sebagai pengikut Kristus. Namun demi yang sedikit inilah ia menegaskan pengajarannya melalui mukjizat-mukjizat yang diadakan di hadapan banyak orang. Dan orang banyak ini kalau mereka masih saja tidak berhasil diyakinkan, maka semakin tidak ada alasan bagi mereka untuk dimaafkan. Pada saat itu, orang buta itu mengajukan permohonan secara serentak. Kalau kita ingat Matius 18 ayat 19 berkata, sebab doa yang dinaikkan bersama sangat menyukakan hati Kristus. Karena itu, dua orang buta itu bersama-sama secara serempak memohon kepada Yesus. Karena mengalami kesulitan yang sama juga, sungguh baik orang itu berjuang bersama-sama dalam menghadapi kesusahan. Baik menyangkut pikirannya, baik juga menyangkut kehidupannya. Karena itu dua orang buta itu bersama-sama bermohon supaya Yesus mendengarkan permintaan mereka. Perhatikanlah, sungguh kita pun dalam kehidupan ini sangatlah baik bila kita bersama-sama berjuang melawan kesusahan.
bersama-sama juga berdoa. Terlebih juga ketika penderitaan itu datang, kesulitan dan kesusahan itu datang bersama-sama. Terlebih yang terjadi dalam dunia kita saat ini. Dunia sangat menderita karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh kawasan di dunia ini. Ini adalah masalah kita bersama. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa, bermohon kepada Tuhan supaya semuanya ini cepat berlalu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu, ketika orang buta itu mendengar bahwa Yesus lewat, mereka tidak bertanya-tanya lagi siapa saja yang berada bersama-sama dengannya, atau apakah ia sedang terburu-buru. Tetapi dua orang buta itu berseru, perhatikanlah, adalah baik untuk mengusahakan peluang yang kita peroleh saat ini, untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab sekali lagi kesempatan itu tidak datang dua kali. Ada kemungkinan kesempatan tidak akan datang dua kali, karena itu jangan pernah melewatkan hal-hal dan waktu secara sia-sia. Seperti kata-kata dalam buku Ende nomor 802, paketikim saunari. Pakailah waktu sebaik-baiknya. Sebagaimana orang buta itu juga memakai waktu dan kesempatan ketika Yesus melintas keluar dari Yeriko. Kedua orang buta itu pun berbuat demikian dan melakukannya dengan bijaksana. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pakailah waktu sebaik-baiknya. Karena tidak akan pernah ada waktu dan kesempatan untuk mengulang apa yang sudah terjadi. Itulah poin yang pertama yang mau disampaikan dalam khotbah pada hari Minggu ini. Apakah poin yang kedua yang mau disampaikan dalam khotbah kali ini? Dalam ayat 32 sampai 34, jawaban Yesus, jawaban Allah melalui Yesus terhadap permintaan orang-orang itu. Orang banyak ketika orang buta itu memanggil Yesus, mereka menegurnya. Tetapi Kristus atau Yesus sendiri menguatkan hati mereka. Lihatlah betapa besar tantangan yang dihadapi dua orang buta itu untuk memperoleh belas kasihan Yesus. Orang banyak tidak dapat mematahkan semangat mereka untuk mendapatkan atau memperoleh kesembuhan dari Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus sering mengalami hal yang demikian. Untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit, untuk memperoleh penghiburan dari penderitaan akan banyaknya tantangan yang kita hadapi. Mungkin dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari orang lain. Atau bahkan ada orang yang senang melihat kita terus-terus menderita. Atau yang dinamakan zaman sekarang ini SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Ia tidak mau membiarkan orang-orang yang memohon kepadanya dengan rendah hati itu ditindas dan ditentang. Inilah perbedaan manusia dengan Yesus. Ketika manusia senang melihat saudaranya susah, susah melihat saudaranya senang, tetapi Yesus justru sebaliknya. Dia mau mengangkat orang-orang yang tertindas, dia mau mengangkat bagaimana kehidupan orang-orang yang susah. Karena itu, dengarlah
Dalam ayat 32, Yesus memanggil kedua orang buta itu. Ia sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem dan tetap harus ke sana sampai tugasnya di situ selesai. Meskipun demikian, ia berhenti untuk menyembuhkan kedua orang buta ini. Ia memanggil mereka, bukan karena tidak mampu menyembuhkan mereka dari jarak jauh, melainkan karena ia ingin memperhatikan bahwa ia sungguh mau melakukannya dan dengan demikian memberi contoh kepada kita. Ia menunjukkan kepeduliannya kepada kita yang lemah, kepada orang yang sakit dan orang yang mau memohon kepadanya. Kristus bukan saja memerintah kita untuk berdoa, tetapi mengajak kita untuk melakukannya. Ia menjulurkan tongkatnya, kerajaannya pada kita, dan menyuruh kita datang mendekat menyentuh ujungnya. Ia bertanya lebih lanjut, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hal ini menyatakan secara tidak langsung, yang pertama, tawaran yang sangat adil. Inilah aku, beritahukan kepadaku apa yang kamu inginkan, dan kamu akan menerimanya. Apalagi yang kita inginkan, ia mampu melakukan apapun bagi kita dan bersedia melakukannya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kedua, syarat yang ditambahkan pada tawaran ini sangatlah mudah dan masuk akal, yaitu agar mereka memberitahukan kepadanya apa yang mereka ingin ia lakukan bagi mereka. Orang mungkin akan menganggap pertanyaan ini janggal. Siapapun bisa mengatakan apa yang diinginkan kedua orang buta itu. Kristus juga mengetahui hal itu. Tetapi ia ingin mendengarnya sendiri dari mulut orang buta itu. Apakah mereka hanya meminta sedekah seperti yang biasa mereka lakukan setiap harinya di pinggir jalan, atau meminta kesembuhan seperti yang diminta dari Sang Mesias? Perhatikanlah, adalah kehendak Allah supaya dalam segala perkara kita menyampaikan keinginan kita kepadanya melalui doa dan permohonan. Bukan untuk memberitahu dia atau menggerakkan hatinya, melainkan supaya kita layak menerima belas kasihan itu. Pelaut yang menyangkutkan pengait kepalanya di pantai tidak menarik pantai itu ke arah kapalnya, namun sebaliknya menarik kapalnya ke arah pantai. Demikian pula dalam doa kita, bukan menarik belas kasihan itu kepada kita, melainkan menarik diri kita kepada belas kasihan itu. Kedua orang buta itu langsung mengajukan permohonannya kepada Yesus. Permintaan yang belum pernah mereka ajukan kepada orang lain. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Jari langsung menunjuk bagian yang sakit. Oh, seandainya saja kita sama prihatinnya mengenai kelemahan rohani kita dan sungguh-sungguh berkeluh kesah mengenainya, terutama kebutaan rohani kita. Tuhan berkata bahwa mereka dapat melihat. Kesembuhan itu dapat kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 41. Seandainya saja kita menyadari kegelapan kita, maka kita akan segera menghampiri Dia, yaitu Tuhan kita. Maka Tuhan pun akan memberikan
obat penyembuh, dan kita pun harus memohon kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh kedua orang buta itu, supaya matanya bisa melihat. Minggu Eksaudi yang berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Setiap orang yang berseru kepadanya pasti akan dijawab oleh Tuhan. Topik minggu menyapa kita bahwa Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Apapun masalahmu hari ini, apapun penyakitmu, dan apapun penderitaanmu, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, jangan pernah takut. Yakinlah, percayalah, Minggu Eksaudi adalah minggu yang berarti Tuhan menjawab setiap seruan orang-orang percaya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kasih setiamu yang menemani perjalanan kehidupan kami selama 1 minggu ini. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, panjang umur, sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, melakukan ibadah, memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Karena itu Tuhan, minggu ini mengingatkan kepada kami sebagai orang-orang percaya untuk selalu berseru kepada Engkau dalam kesulitan yang kami alami, dalam penyakit yang menghimpit kami, atau duka cita yang menghampiri kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Seresot HKBP Martuba yang akan melakukan aktivitas di hari Senin. Biarlah Tuhan dalam perjalanan 1 minggu ke depan, Tuhan juga memelihara kehidupan kami. Apalagi melawan penyakit yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, COVID-19, yang membawa rasa takut, kegentaran, kekhawatiran, rasa kesedihan akibat kehilangan orang-orang yang dicintai. Tetapi Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah rasa sakit itu, agar kami mampu melakukan kegiatan kami, aktivitas kami dalam 1 minggu itu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang bekerja baik di pasar, baik di perkantoran, atau dimanapun mereka bekerja untuk mencari sesuap nasi Tuhan. Terkadang ada ketakutan karena COVID-19 ini, tetapi Tuhanlah kiranya yang melindungi, menambahkan kesehatan, panjang umur, terlebih berkat kehidupan untuk kekayaan. Biarlah Tuhan itu bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhanlah yang tetap menghibur dan Tuhanlah yang tetap mengasihani. Kepada Tuhanlah kami serahkan kehidupan kami, karena tanpa tangan Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1-3 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Thank you.
Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya. Demikian seruan khotbah hari ini. Seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Marilah kita mengucap syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon padanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu, marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan, ya Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihan-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.